Kejelasan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kian benderang setelah kemarin para tersangka menjalani reka adegan atau rekonstruksi. Total ada 78 adegan yang diperagakan di 3 lokasi perkara yang menghabiskan waktu lebih dari 7 jam. Selasa 30 Agustus 2022, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua akhirnya berkumpul di satu lokasi untuk menjalani reka adegan pembunuhan Brigadir Yosua. 5 tersangka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Rekonstruksi digelar di 2 tempat, yakni di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3. Selain penyidik, kegiatan reka ulang juga diawasi jaksa penuntut umum, pengacara para tersangka, Komnas HAM, dan Kompolnas. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua. Ada 3 lokasi yang jadi tempat perkara. Rumah pribadi Sambo Jalan Saguling, Jakarta Selatan, rumah dinas Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, khusus rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, lokasinya digantikan. Dari rumah Sambo di Magelang, ada 16 adegan yang diperagakan untuk menggambarkan peristiwa di tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Sejumlah tersangka yang terlibat di adegan ini yakni istri Sambo Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf, serta tentunya ada korban Brigadir Yosua. Sedangkan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, ada 35 adegan yang diperagakan untuk menggambarkan peristiwa tanggal 8 Juli serta peristiwa pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Sedangkan di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan ada 27 adegan yang diperagakan. 5 tersangka serta korban Yosua yang diperankan pengganti terlibat dalam rekonstruksi di rumah Saguling dan rumah dinas Duren 3. Rangkaian reka adegan dimulai dari rumah Sambo di Magelang yang dinilai jadi pemicu pembunuhan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Dalam salah satu adegan, istri Sambo, Putri Chandrawati, memperagakan sedang tertidur di dalam kamar. Sementara sopir pribadi Putri, Kuat Ma'ruf, memperagakan adegan sedang menjaga kamar Putri. Rekonstruksi berlanjut dengan adegan Brigadir Yosua yang berada di dalam kamar Putri Chandrawati. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati dengan lancar memperagakan dan memberi arahan setiap adegan. Dalam rekonstruksi, Brigadir Yosua yang diperankan peran pengganti terlihat keluar dari kamar Putri Chandrawati ditemani oleh Barada Eliezer masuk ke kamar lain. Masih berlanjut, rekonstruksi juga memperlihatkan istri Ferdi Sambo memperagakan tidur di kasur sambil menggenggam telepon seluler. Diduga tengah menelepon sang suami. Saat adegan ini, Putri terlihat ditemani asisten rumah tangga Susi dan sopir Kuat Ma'ruf. Beralih ke rekonstruksi di rumah dinas Ferdi Sambo atau TKP pembunuhan Yosua. Istri Ferdi Sambo yang satu mobil dengan Yosua masuk ke rumah bersama Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sementara Eliezer masuk belakangan. Ferdi Sambo tiba di rumah dinas setelah rombongan Putri Chandrawati tiba terlebih dulu. Dalam rekonstruksi adegan ke-54, terungkap jika Ferdi Sambo sempat mengambil barang yang terjatuh, diduga adalah senjata saat keluar dari mobil setibanya di rumah dinas. Di dalam rumah dinas, di sebuah ruangan, rekonstruksi hanya memperlihatkan Eliezer dan Ferdi Sambo. Eliezer yang berada di dekat tangga lantai atas berjalan ke tengah dengan memperagakan adegan memegang senjata. Setelah itu sempat ada perbincangan Eliezer dengan Ferdi Sambo. Puncak dari reka adegan ini adalah saat Eliezer menembak Yosua di ruang tengah rumah. Yosua berada di dekat tangga naik lantai atas, seperti memohon kepada Eliezer yang berada di sekitar 2 meter di depannya. Sementara Eliezer dalam posisi menembak. Setelah Brigadir Yosua tergeletak di dekat tangga, terlihat Sambo mendekati korban dan mengambil senjatanya. Sambo kemudian memeragakan adegan menembak dinding yang berada di dekat tangga dan dinding lain untuk merekayasa adanya peristiwa baku tembak di rumah dinasnya. 7,5 jam, 78 adegan rekonstruksi pembunuhan berencana Yosua telah diperagakan. Sesuai perintah Kapolri, Kadif Humas Polri menegaskan rekonstruksi telah dilaksanakan secara transparan. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita
adegankan ya dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua turut mendapat atensi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di sela kunjungannya ke Bali, Ma'ruf Amin mengingatkan agar kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua diusut tuntas sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Memang sesuai dengan keinginan Presiden, keinginan kami, supaya terus diproses tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi, semua dibuka. Karena itu untuk membuktikan, kemudian selain di BAP juga direkonstruksi untuk mencocokkan kan, untuk meyakinkan apa yang kemudian selama ini di BAP supaya lebih jelas. Rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua mendapat pengawasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan seluruh proses rekonstruksi dilaksanakan secara imparsial atau tidak memihak. Meski ada perbedaan pengakuan, penyidik memberi kesempatan untuk mengujinya. Tim Liputan, Kompas TV.